Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sukses selalu buat sedulur-sedulur yang menyaksikan channel kami di channel Gubuk Sungkem Roso. Banyak sekali yang bertanya kepada saya tentang Islam kejawen. Nah, bahkan pada saat ini sangat banyak ya perdebatan yang menjurus ataupun membahas terkait Islam kejawen. Apa itu Islam kejawen? Jadi ini hanya sebatas omongan ngawur, tapi tidak harus diyakini, hanya kita buat sebagai bahan sharing saja. Kalau memang ada salahnya ya maaf, dan Anda berhak untuk menginformasikan bahwa kata-kata saya ini salah. Tapi wong ini hanya sharing, gak ada salahnya juga gak ada benarnya. Nah, kembali pada pembahasan awal ya, kenapa sih kok banyak perdebatan tentang Islam kejawen, dan apa itu Islam kejawen? Simpel sebenarnya menurut saya. Wong Islam kejawen itu bukan panutan, bukan juga sebuah keyakinan yang harus kita kerjakan, kita amalkan seperti ini. Bukan, menurut saya bukan seperti itu. Jadi kalau saya melihat orang-orang yang berdebat ataupun orang-orang yang membuat video terkait Islam kejawen dengan diskusi-diskusi macam-macam dan lainnya, menurut saya saat ini bukanlah Islam kejawen, tetapi kejawen Islam. Nah, mengapa saya mengatakan bahwasanya mereka itu kejawen Islam? Karena ketika mereka membahas ataupun mengartikan Islam kejawen, yang dia artikan pada awalnya yaitu kejawen, tapi yang dibuat perbandingan adalah Islam. Nah, menurut saya ini sinkron, tidak sinkron lah, dalam artian kontras, akan menjadi sebuah pengertian kejawen Islam. Bahkan lucu ya, ketika ada seorang ustadz besar mengatakan Islam kejawen itu sebenarnya ajaran sesat, yang ada yaitu Islam Jawa. Wah, ini terlalu ekstrim ya, menyebut Islam Jawa. Perasamu ya, perasamu Jawa tak sing duwe Islam itu. Islam itu menyeluruh, luas. Se-Indonesia ini mayoritas agamanya Islam. Jadi jangan mengartikan seperti itulah. Buanglah pemikiran-pemikiran negatif. Yang fanatik Islam menganggap seperti ini, yang fanatik kejawen fanatiknya seperti ini. Ada yang mengatakan seperti ini, Islam itu doktrin, kejawen adalah spiritual. Nah, inilah lucu ya. Kalau Anda mengatakan Islam adalah doktrin, saya sepakat, boleh-boleh saja, karena sebuah pemikiran, pengetahuan itu bebas kita mengeluarkan, asal tidak melampaui batas. Dan katanya kejawen itu spiritual. Di dalam agama Islam juga mengajarkan spiritual, jangan menyalahgunakan sebuah kata-kata. Tapi kalau Anda mengatakan Islam adalah doktrin,
kejawen adalah dogma, nah itu baru benar. Kenapa? Kalau dari pengertian secara luas, doktrin itu adalah narasumber, dalam artian sebuah sumber yang digali langsung dijadikan landasan dasar. Sedangkan dogma ini adalah pokok dari pembahasan tersebut. Kalau dua ini digabungkan, maka ada istilah kesepakatan, ya, hasil keputusan yang disepakati, karena ada doktrin dan ada dogma. Kalau dua ini kita gabungkan, maka menghasilkan kesepakatan ataupun persetujuan yang disepakati. Nah, kenapa Wali Songo menyebarkan Islam ke tanah Jawa? Itu melalui mufakat, musyawarah bersama, sehingga cara-cara inilah yang bisa diterima oleh masyarakat Jawa, sehingga Islam bisa diterima di kalangan masyarakat Jawa. Nah, mungkin seperti itu ya. Tapi ada tapinya. Kata-kata doktrin dan dogma di kalangan kita ini menjadi konotatif negatif. Kenapa sih kok menjadi sebuah pemikiran yang sangat negatif? Orang-orang mendengar kata doktrin itu wis langsung seperti emosinya itu terbakar. Waduh, kok di doktrinnya ini seperti yang ngomong ini seakan-akan saya mendoktrin kalian harus seperti ini loh. Enggak. Kalau kita berpikir secara luas, berpikir santai, enggak ada. Jangan berpikiran negatif dulu lah. Mari kita baca dulu, mari kita urek-urek dulu, kita bedah-bedah dulu, kita pelajari dulu. Harus berpikir positif. Doktrin itu tidak negatif kok, bagus, karena doktrin memang adalah sebuah ilmu yang bersumber dari kebenaran. Dan yang kebenaran itu apa? Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini yang dijadikan sebuah doktrin, yaitu arti kata doktrin tersebut. Sedangkan dogma adalah pokok bahasan dari doktrin-doktrin yang sudah ada, yang sudah diyakini banyak orang dan dibawa oleh orang-orang suci, seperti itu. Nah, jadi yang harus kita pelajari untuk membongkar, membedah pengertian-pengertian, kita harus berpikir positif, jangan berpikir negatif. Kalau berpikir negatif, maka pemikiran kalian akan mengkerucut kecil, jadi sempit, tidak luas, seperti itu. Jadi sekali lagi, sebenarnya simpel pengertian Islam kejawen itu, dan nggak perlu diperdebatkan bahwasanya Islam kejawen itu adalah ajaran seperti ini. Kalau memang ajaran ataupun komunitas ataupun organisasi yang kita kenal itu, Islam kejawen kapan terbentuknya dan siapa yang membawa Islam kejawen ini, kita kan nggak tahu. Kalau kita pelajari secara kasunyatan itu secara rasionya, secara kenyataannya, seperti itu kan. Kalau tidak ada sebuah kejelasan, kan ini nanti hanya menjadi sebuah perdebatan, sebuah angan-angan belaka, ini enggak.
kita harus berpikir secara positif. Simple, nggak ada orang yang mengatakan seperti ini. Hanya saya. Jangan ngawur loh ya tentang Islam kejawen. Jadi menurut saya orang-orang yang berdebat, orang-orang yang fanatik terkait Islam, terkait kejawen, itu adalah orang-orang yang lalai, orang-orang yang tidak ingat sejarah. Sebenarnya simpel, Islam kejawen itu adalah monumen. Jadi monumen yang memang dibangun oleh orang-orang setelah zamannya Wali Songo, agar orang-orang itu tidak lupa tentang sejarah. Jadi Islam kejawen itu menurut saya hanyalah sebutan, ya, hanyalah sebutan. Jadi sebutan dijadikan sebagai monumen sebuah ilmu pengetahuan agar orang-orang saat ini itu tahu bagaimana perjuangan para Wali Songo untuk menyebarkan agama Islam agar diterima di kalangan masyarakat Jawa. Nah, proses inilah yang dinamakan sebagai Islam kejawen, karena Islam itu adalah sebuah agama, salah satunya dari agama Samawi. Kalau agama kan ada dua, Samawi sama Ardi. Kalau Samawi ada tiga, Yahudi, Kristen, sama Muslim, Islam. Kalau Ardi, Hindu, Buddha, dan lain-lainnya. Jadi itulah pengertian Islam kejawen menurut saya. Jadi Islam kejawen itu adalah sejarah, ya, sebutan saja. Bagaimana orang menyebutkan bahwasanya Islam diterima di tanah Jawa itu melalui cara-cara seperti ini. Jadi Wali Songo itu memiliki cara-cara sendiri untuk menyebarkan agama Islam agar bisa diterima di tanah Jawa. Jadi mereka tidak memaksa kamu harus beragama Islam, kamu harus ini, tidak ada paksaan. Mereka secara relawan, sukarelawan lah, secara ikhlas berdakwah, menyampaikan bahwasanya ajaran Islam seperti ini, dan yang menjadi dogma ataupun pokok pembahasannya adalah perilaku, tingkah laku, terus norma-norma yang dianut di tanah Jawa seperti ini. Jadi perilaku itu dikaitkan dengan nilai-nilai keislaman, sehingga ziarah, sehingga tumpengan dan lain-lain ini dimasuki nilai-nilai Islam, sehingga orang Jawa itu bisa menerima, oh ternyata podo ambil agama sadurunge ono Islam. Apa itu agama sadurunge sebelum Islam masuk ke tanah Jawa, yaitu Buddha, Hindu. Kalau Kapitayan pembahasannya beda, ya. Jadi seperti itu. Jadi orang, oh ternyata seperti ini nikmat. Jadi diselingi, dibuat syair-syair, tontonan wayang-wayang. Kalau sudah mereka menerima, baru dikenalkan dengan rukun-rukun Islam, diajak ke masjid, sholat berjamaah lah. Inilah yang namanya monumen sejarah yang disebut sebagai Islam kejawen. Bahwasanya Islam kejawen itu hanyalah sebutan, bukan panutan, bukan juga keyakinan yang harus kita yakini ataupun kita panuti, mempunyai ajaran-ajaran seperti ini, enggak seperti itu. Jadi Islam itu sesuai dasar-dasaran, rukun-rukunnya apa. Nah, kejawen ini masuki dalam adat istiadatnya ataupun norma-norma tingkah laku penduduk Jawa pada saat itu. Inilah menjadi pokok pembahasannya agar Islam bisa diterima di tanah Jawa, seperti itu. Jadi oh ternyata Wali Songo menyebarkan berdakwah
berubah secara ini seperti ini sehingga penduduk Jawa bisa menerimanya. Jadi itu ya seperti itu. Jadi nggak perlu diperdebatkan lagi lah, Islam kejawen itu seperti ini terus difanatikan seperti ini. Enggak, jangan, bahaya. Karena apa ya, banyak sekali oknum-oknum seperti para penjajah dahulu itu menyelewengkan aturan-aturan ataupun simbol-simbol orang Jawa yang dipelajari ataupun yang menjadi sebuah dasaran agar kelak dipelajari oleh anak cucunya itu diselewengkan, seperti kitab-kitab ini diselewengkan oleh Belanda seperti ini, sehingga banyak yang salah jalan. Ya contohnya saat ini berdebat itu nggak baik, tapi kalau sharing seperti ini silakan. Saya punya ilmu pengetahuan seperti ini, ya kita sharing. Apa salahnya kita sharing? Yang penting saya tidak menyuruh Anda untuk meyakini. Nah, seperti itu. Jadi tolonglah jangan perdebatkan masalah ini, apalagi menjelek-jelekan Islam, menjelek-jelekan adat istiadat Jawa, itu nggak baik. Jadi kita berpikir positif, kita otak-atik, kita bongkar, oh ternyata seperti ini. Nah, itu insya Allah akan menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang menjadi wawasan kita. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukam roso.